FX Hadi Rudiatmo bantah isu pencalonan dirinya sebagai Menpora menggantikan Zainuddin Amali. 140 sapi terjangkit LSD, Dinas Pertanian menghimbau peternak agar waspada dan tak perlu panik. Puluhan rusa di Sriwedari kelaparan akibat jarang diberi makan. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama tim Satgas Pangan Polri melakukan pemantauan komoditas pangan di pasar tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah. Meski harga kebutuhan pokok pangan terbilang masih normal, namun petugas menemukan minyak goreng dengan medium dijual Rp16.000 di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000. Pemerintah memastikan stok komoditas pangan tetap aman dan terjangkau oleh masyarakat. Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama dengan tim Satgas Pangan Polri melakukan pantauan kebutuhan pokok di dua pasar tradisional di Kota Semarang, yakni Pasar Johan dan Pasar Peterongan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan distribusi bahan pangan di tingkat pasar berjalan dengan baik, khususnya minyak goreng yang saat ini tengah menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Meski harga kebutuhan pokok pangan di kedua pasar terbilang masih normal, namun dalam pantauan di Pasar Johar, petugas menemukan minyak goreng kelas medium dijual dengan harga Rp16.500 atau di atas harga eceran tertinggi. Untuk harga eceran tertinggi dari minyak kita sendiri yakni Rp14.000. Saja, kecuali yang di Johar Baru yang memang mungkin stok lama tapi sudah kita akan telusuri. Pak Satgas Pangan Polri akan menindaklanjuti tempat tadi karena memang tidak salah pedagang memperoleh dari pedagang antara sales lah gitu dengan harga yang memang sudah Rp16.500, sehingga tidak mungkin dong pedagang jual murah itu, sehingga yang perlu kita selidiki adalah si pedagang ini dapat berapa, sehingga nanti teman-teman Satgas Pangan Polri maupun Satgas Pangan daerah nanti yang akan coba menindaklanjuti. Sementara itu, Satgas Pangan Polri, Kombes Pol Denny Okvianto, menambahkan bahwa temuan migor kita di atas head tersebut sebagai tambahan informasi yang akan dilakukan untuk pendalaman oleh Satgas Pangan daerah. Sementara pengawasan penjualan dan distribusi migor kita dilakukan bersama seluruh elemen masyarakat. Dan kita juga meminta peran serta masyarakat karena keterbatasan jumlah petugas dan lain-lain untuk memberikan informasi secara bertanggung jawab. Pedagang sembako bernama Titik mengungkapkan bahwa migor di atas head tersebut merupakan sisa pembelian pada Januari lalu, sehingga harga pembeliannya pun sudah tinggi, yakni Rp16.800. Mengharapkan supaya ya harga-harga jangan terlalu banyak naik lah, kasihan. Kita cari uang ya sulit gitu ya, untuk minyak, untuk beras, alhamdulillah kita sudah disuplai dari Bulog, sangat-sangat membantu. Berarti pemerintah di Semarang ini betul-betul mendengar suara rakyat kita. Sehingga dia tetap menjualnya dengan harga Rp17.000 per liternya. Sedangkan pasokan baru migor kita tetap akan dijualnya sesuai head Rp14.000. Atas adanya gejolak minyak goreng di pasaran dalam beberapa pekan terakhir ini, pihak Bapanas dan Satgas Pangan Polri meminta masyarakat untuk ikut mengawasi. Jika terjadi kelangkaan dan gejolak harga, maka masyarakat diminta untuk segera melapor kepada Dinas Perdagangan maupun Satgas Pangan daerah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, buka suara usai namanya disebut-sebut akan menggantikan posisi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali. Mencari pengganti toh.
Nama mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo kini menjadi pembicaraan terkait munculnya isu bahwa dirinya akan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menggantikan Zainuddin Amali. Seperti diketahui, Zainuddin Amali mengundurkan diri usai terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI beberapa waktu lalu. Mantan Wali Kota Solo yang juga Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo membantah isu yang menyebut dirinya bakal menjabat sebagai Menpora. Rudi mengatakan bahwa pergantian menteri sendiri merupakan hak dari Presiden dan partai dari Zainuddin, yakni Partai Golkar. Saat ditanya terkait tawaran tersebut, Rudi dengan tegas menolak jika mendapatkan tawaran sebagai menteri. Rudi juga menolak karena menjaga perasaan mantan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo. Dia tidak ingin dianggap jabatan menteri sebagai barter setelah memenangkan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Di Indonesia, dan sekarang ini kan pemuda-pemuda Indonesia pun juga tidak tersentuh seperti zaman-zaman dulu. Jadi kalau misalkan Pak Rudi jadi Menpora masih akan melanjutkan gitu? Oh saya? Siapa yang mau menjadikan saya? Kan nama Pak Rudi disebut. Oh kalau disebut itu dari dulu disebut, namun saya tolak, tidak mau saya. Saya akan tugas dari Ketua Umum saya untuk menyelesaikan pemenangan Pileg dan Pilpres, itulah yang akan saya lakukan. Rudi juga mengaku bahwa saat ini dirinya tengah fokus untuk mempersiapkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Terlebih saat ini dirinya mengemban jabatan sebagai Ketua DPC PDIP Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 27 ekor rusa yang ada di Sriwedari Solo alami kelaparan akibat jarang diberi makan. Bahkan beberapa di antaranya ada juga yang sakit dengan kondisi mulut berlendir. Puluhan rusa atau kijang yang ada di Sriwedari Solo mengalami kelaparan akibat jarang diberi makan. Selain itu, rusa yang ada di lokasi ini juga beberapa di antaranya kedapatan makan sisa-sisa makanan yang ada di tempat sampah. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan, lantaran kondisi rusa tersebut juga menjadi kurus dan kurang terawat. Pembina Forum Komunitas Sriwedari atau Foksri, Dr. BRM Kusuma Putra, mengaku prihatin terhadap kondisi puluhan ekor rusa di Taman Sriwedari Solo. Menurutnya, rusa tersebut saat ini hanya makan bekas makanan yang ditinggalkan oleh para pengunjung di Sriwedari. Jika tidak segera mendapatkan perhatian, dikhawatirkan rusa tersebut dapat mati karena terjangkit penyakit akibat kelaparan. Masalah diberi makan saya nggak tahu apakah itu dikasih sehari 3 kali atau berapa, saya nggak tahu. Yang jelas kijang 1 kurus, 2 kalau sore itu ngiler. Terus nggak sehat ya, nggak terawat, nggak sehat Pak. Itu dirawat di sini, dipelihara yang ini, kalau enggak ya dititipin ke kebun binatang safari atau juruk. Ditambah lagi rumput-rumput yang ada di sekitar lokasi juga sudah mulai habis karena dimakan oleh rusa setiap harinya. Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Solo segera mengalokasikan anggaran untuk makanan terhadap puluhan rusa tersebut. Kusuma juga menegaskan apabila tidak mampu merawat 27 ekor rusa tersebut, hendaknya ditempatkan di Taman Safari Solo agar dapat terawat dengan baik dan dapat memiliki makanan yang sehat. Nah, rasa kasihan mereka memberikan makan kepada kijang-kijang ini karena menganggap bahwa kijang-kijang ini memang saya lihat kelaparan ya, dan sudah mulai membongkar-bongkar sampah. Yang saya khawatirkan ketika membongkar sampah itu, yang saya sangat khawatirkan karena di sampah itu kan ada apa saja ada di situ. Namanya aja tempat sampah, berarti semuanya kan apa aja sudah ada di situ. Termasuk plastik, termasuk kertas ya. Bahkan ada beberapa yang sudah saya temukan makan kertas ya. Salah seorang warga yakni Sunarto juga menjelaskan bahwa dirinya sudah sering mendapati rusa tersebut kelaparan. Menurutnya selama ini rusa tersebut makan dari pemberian para pengunjung yang datang. Sunarto juga menyampaikan bahwa beberapa rusa di Sriwedari juga ada yang sakit dengan kondisi mulut yang mengeluarkan busa.
Sedangkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terkait hal ini. Nanti tak cek ke dinas ya. Kelaparan apa? Iya. Saya kurang makan gitu. Oke. Nanti tak urus ya Mas ya. Mungkin ada apa lagi Mas dari pihak Pemkot Solo selain itu? Coba nanti kami cek dulu ya Mas ya. Saya baru terima laporan. Oke, kemarin kan juga ada yang makan sampah juga gitu Mas, gimana Mas? Iya, nanti akan lebih kami perhatikan Mas. Oke, siap. Ya. Dalam hal ini, Gibran juga berjanji bahwa Pemkot Solo akan lebih memperhatikan mengenai kondisi puluhan rusa yang ada di Sriwedari tersebut. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Lumpis Skin Disease belum usai di Kabupaten Pati. Pada awal Februari 2023 lalu, ada 80 sapi yang terjangkit dan saat ini sudah bertambah menjadi 140 sapi. Meski tak ada yang meninggal, virus ini cukup meresahkan peternak. Dinas Pertanian menghimbau peternak waspada dan tak perlu panik. Seiring diberlakukannya vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak, muncul virus LSD. Virus ini ditandai dengan munculnya nodul seperti cacar pada ternak. Dispektran tak hanya menerjunkan tim untuk melakukan vaksinasi, baik PMK maupun LSD, namun juga membagikan vitamin bagi binatang ternak. Meski begitu, Dispertan turut mendorong para peternak untuk memberikan vitamin dengan bahan alami bagi binatang ternak. Vitamin ini bisa berupa madu dan kuning telur sebagai suplemen alami bagi ternak. Selain itu, para peternak juga diminta tak memasukkan ternak baru untuk sementara waktu. Ini bertujuan untuk meminimalisir adanya penyebaran virus LSD. Virus ini mulanya merebak di Kecamatan Tambak Romo, Winong, dan Puncak Wangi. Meski begitu, upaya vaksinasi terus juga digencarkan.
Sebanyak 400 dosis vaksin mulai disuntikan ke ternak yang belum terjangkit. Setelah sebelumnya terdapat 5.500 dosis vaksin yang sudah disuntikan. Tetap menjaga kebersihan lingkungan di kandangnya dengan penyemprotan disinfektan secara berkala agar virus-virus ini bisa mati ya, dan bisa tidak menyebar kemana-mana. Memang menjaga kebersihan kandang dan juga makanan yang memang harus diperhatikan gitu, karena salah satu untuk upaya pencegahan agar ternak tidak mudah terjangkit dengan penyakit tersebut, dan segera melaporkan kepada petugas apabila sudah muncul tanda-tanda yang mendekati ciri atau gejala klinis. Pihaknya juga telah memberikan nomor telepon di wilayah desa supaya para peternak dapat segera melapor jika ternaknya terindikasi virus LSD. Dengan hal tersebut, dari pihak Dispertan tentunya dapat segera mengambil langkah dalam penanganan guna untuk meminimalisir dampak dan penyebab virus tersebut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. 60 tenan ramaikan Pati Trip Festival di gelaran yang diselenggarakan di Gedung PGRI. Acara ini akan berlangsung dari 23 sampai 26 Februari dengan dimeriahkan oleh 30 stand UMKM, pertunjukan musik serta fashion show yang turut meramaikan festival tersebut. Thrifting atau sering disebut awul-awul merupakan tindakan membeli barang bekas yang masih layak pakai. Biasanya berupa pakaian, topi, sepatu, dan lain-lain. Di Kabupaten Pati sendiri perdana kali digelar acara Pati Trip Festival, menyuguhkan 60 tenan dari Kabupaten Pati, Kendal, Purwodadi, Yogyakarta, serta Surabaya. Namun komposisinya sengaja diperbanyak dari daerah Pati. Agenda ini selain mengenalkan budaya awul-awul kepada masyarakat Pati, supaya para pedagang awul-awul bisa lebih terangkat dan bisa booming seperti di kota lain, misalnya adalah kota Solo dan Yogyakarta. Kekhasan dari awul-awul sendiri adalah menjual barang bekas namun masih layak. Apalagi para penjual juga banyak mendisplay barang branded yang menarik pembeli. Selain karena lebih murah, budaya thrifting juga tak hanya dekat dengan anak muda. Di festival ini juga menyajikan pakaian sari anak kecil hingga dewasa. Pada hari pertama, para pengunjung dari beragam usia juga hilir mudik untuk mengunjungi tenan yang ada. Ini event pertama kali di Pati, makanya kita konsep yang serapi mungkin, yang semeriah mungkin agar masyarakat Pati mengetahui dan mengenal tentang apa itu dunia thrifting yang sekarang lagi booming di Indonesia. Kira-kira Pati itu potensial nggak Mas untuk thrifting ini? Bismillah, kita optimis kalau Pati itu bisa kayak kota-kota lainnya seperti Solo dan Jogja, itu udah marketnya besar sekali untuk dunia thrifting sendiri. Di festival seperti ini tentunya sangat menguntungkan bagi para penjual untuk bisa menambah relasi dan pengalaman ketika mengikuti event. Tak hanya itu, festival ini bisa dijadikan ajang promosi lintas daerah yang dapat memperbesar pasaran dari para penjual. Pati Trip Festival buka dari pukul 9 pagi hingga 10 malam, serta tidak ada biaya kunjungan bagi para pengunjung yang datang. Pengunjung akan dimanjakan dengan live music di sore hari, aneka kuliner dari UMKM, serta dapat berbelanja awul-awul dengan aneka brand. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.